warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok kerja PKWU. Perkenalkan, nama saya Faris Samurana Akila Putra dan rekan saya Syifa Anindita Istewardani, Melion Rinta Dewi. Dan ada 4 rekan saya di belakang, diantaranya ada Bibi, Rafika, Calida, dan Rafanel. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara terhadap seorang pengusaha budidaya ikan lele. Dan langsung aja. Cekidot. Lama. Dengarkan jam berdentang, ini hanya satu masa yang menantang. Apa yang kurasa ini kan jadi Nah guys, memori. sekarang kita udah sampai nih ke rumah narasumbernya. Udah ada narasumbernya juga nih di sini. Silakan narasumbernya bisa perkenalkan dirinya. Halo, namaku Nita, umurku 18 tahun, profesiku sebagai pembudidaya ikan air tawar, khususnya ikan lele. Oke. Jadi terima kasih kepada Kanita karena sudah bersedia menjadi narasumber untuk kita malam ini. Jadi lanjut aja ke pertanyaan pertama, Kak. Jadi awalnya kenapa sih Kanita lebih milih untuk budidaya ikan? Pertama ini sebenarnya agak kocak sih. Pertama itu kan karena pandemi itu kan khususnya bapakku kan itu kerjanya itu kayak terhambat gitu, pemasukannya kurang. Jadi coba-coba deh ke peternakan ikan. Nah, kenapa kita milih ikan lele? Karena pertama ya itu keuntungannya itu banyak banget. Yang pertama itu kan ikan lele itu terlalu besar, itu dirawatnya juga nggak begitu sulit, keuntungannya juga bisa dinikmati sehari-hari sebagai makanan konsumsi kan. Terus peminatnya juga banyak sih, itu sih yang paling utama itu. Oke. Terus gimana proses awalnya Kanita untuk bikin usaha budidaya ini? Proses awalnya sih itu karena kami kan aku kan iseng-iseng ya, iseng coba kok peminatnya banyak, jadi aku melanjutin kok sampai sekarang kan Jadi keterusan iya, ya? jadinya keterusan malah sampai sekarang. Terus ada nggak sih proses selama kakak ngebudidaya ikan nih, ada nggak proses yang sulit banget buat kakak? Ada aku pernah sampai rugi itu banyak banget ya. Yang paling sulit itu waktu proses kita pembesaran, karena kalau pembesaran itu kan banyak hambatannya ya. Yang pertama itu ada karena cuaca itu benar-benar ngaruh banget sama ikannya. Itu hama itu kalau di tempat itu kan banyak ini kayak kepiting yang kecil iya. Terus karena airnya juga ngaruh banget sama untuk ke kelangsungan hidup ikannya. Nah, itu sih yang paling sulit banget itu di situ, harus hati-hati banget di situ. Terus keunggulan ikan lele, budidaya ikan lele itu apa sih, Kak? Keunggulannya itu ya tadi, yang pertama pemilihannya banyak, bisa dikonsumsi setiap hari, terus nutrisinya banyak, terus kita juga merawatnya tuh nggak begitu sulit, nggak kayak ikan lain, sudah cukup besar, terus makannya juga nggak sulit, bisa makan apa aja, bisa hidup di tempat mana aja. Yang penting tuh kita bisa tahu trik-triknya gimana lah buat ngejaganya. Terus misalnya panen nih, Kak, ada nggak sih resiko kegagalan itu sekitar berapa persen? Kalau risiko kegagalan kita bisa nyampe 100% juga bisa, tapi kalau kita meminimalisir ya itu gak ada kegagalan juga bisa. Kalau misalkan di rata-rata sih kegagalannya sebenarnya cukup besar ya kalau kita nggak tahu trik-triknya. Tapi aku paling besar itu waktu itu gagal sampai 50% gagal panen. Hampir setengahnya berarti. Iya, hampir setengahnya malah itu. Oh ya, setengahnya. Terus dalam pengelolaan biaya per tahap itu gimana, Kak? Kalau aku sih investasinya itu di awal ya. Kalau aku tuh pengeluarannya itu kita mikirin dulu nih, kan banyak kan tahap-tahapnya. Jadi aku milih kita buat yang
Misalnya kita buat kolam itu yang sekalian bagus gitu loh. Jadi nggak usah tanggung-tanggung. Kalau misalkan modal awal itu kayaknya aku waktu itu 10 juta. Iya. Modalnya. Iya. Tapi kesini-sininya nanti kalau kita udah benar-benar ngatur itu udah enak. Hasilnya lumayan. Iya, hasilnya bagus. Di tahap berapa sih kak kakak mengalami gagal panen? Di tahap apa? Di tahap aku di tahap pembesaran karena itu banyak banget ya hambatannya. Itu yang kayak tadi yang hama, yang cuaca, yang karena benihnya juga bisa, tapi paling susah itu waktu pembesaran karena penyakit biasanya gagal panen itu sekitar 50% itu karena penyakit. Iya, karena penyakit aja. Terus misalnya nih kak gagal, biasanya itu biayanya sampai berapa kakak mengalami gagal? Biasanya kerugian ya. Kerugian. Kerugian aku waktu itu hampir 5 juta. Iya. Setengah modal. Iya, bisa sampai setengah modal. Karena kerugiannya tadi juga Karena 50%. iya, kerugiannya kan banyak banget. Tapi ya kalau memang bisa diminus ya itu ya nggak nyampe segitu. Cuma aku pernah itu kegagalan kerugian itu sampai segitu. Sampai setengah modal. Sayang banget kak. Iya. Oke, terus kalau setiap panen pembenihan berhasil hingga 90%, udah untung atau belum? Kalau sudah berapa keuntungan? Kalau 90% berhasil panen itu sebenarnya udah untung. Untung kalau 90% itu hampir ya 90%. Ya cuma tapi keuntungannya itu nggak semaksimal, nggak kayak kalau kan kita udah ini nih nggak rencanain. Misalnya kita nabur per 1000, kalau per 1000 itu minimal itu untung itu 300.000, 200.000. Jadi kalau itu tinggal di kelipatan aja. Kalau 90% berhasil panen mungkin sampai berapa juta ya, 1 sampai 2 juta itu artinya udah ada. Kalau kita memanagenya yang betul, makanya kenapa untung banget itu juga kita panen kan 3 bulan kita panen, 3 bulan kita panen, nggak kayak yang ikan yang lain. Kalau ikan yang lain tuh bisa sampai 1 tahun kayak gurame, itu kan 1 tahun jahe, jadinya yang itu sebenarnya bagus. Jadi keuntungannya banyak ya untuk Iya, banyak. Terus untuk 3 pertanyaan terakhir ini kan diantaranya 2 pertanyaan tadi sudah kakak sebutin, mungkin jawabannya tentang kegagalan gitu. Iya. Langsung ke pertanyaan terakhir aja. Suka duka budidaya ikan lele apa sih? dari sukanya tuh. Kalau sukanya ya, Dari dukanya dulu deh. Dukanya dulu aja. kalau dukanya itu ya itu capek ya. Kalau kita dulu kan aku kan namanya aku juga masih belajar kan, dulu tuh aku juga belum menguasai banget. Dukanya ya kita ruginya juga bisa banyak, terus kadang kematiannya juga banyak. Tapi kalau sukanya itu sebenarnya banyak. Kalau aku ya dulu kan aku kan nggak suka banget sama ikan yang banyak bau lah ini, tapi sekarang tuh suka banget gitu kan. Jadinya sukanya tuh aku bisa nyalurin hobinya aku gitu loh, juga bisa mengisi waktu luangnya aku. Makanya aku tuh suka banget, apalagi kalau suruh panen itu enak banget. Makanya kita itu harus explore ya, explore apa yang ada di sini gitu, apa yang kita nggak suka nanti kita jadi suka. Jelas banget. Kan tadi kan mungkin kakak bilang sempat mengalami kegagalan. Apa sih yang sebenarnya membuat kakak ini tetap berlanjut sampai sekarang dan nggak putus asa gitu? Karena aku pengen ngebesarin ya, ngebesarin pertama brandku kan, ngebesarin usahanya aku tuh pengen kayak gini loh, kayak aku tuh pengen punya usaha ikan yang bisa sampai ke luar negeri. Makanya aku belajar terus nggak mau berhenti ya kayak gitu. Kayak aku belajar gimana caranya ini potensi yang ada di sini yang aku punya itu ke luar
ke orang luar. Ya kan kadang tuh kalau misalkan aku ditanyain kok masih muda masih jualan ikan, kok masih budaya ikan gitu. Padahal ini tuh apa ya, potensi yang harus dikembangin gitu loh. Sekali itu kalau kita banyak mbak ini mbak itu kan juga masalahnya itu gimana sih, akhirnya aku juga belajar gimana sih caranya gitu, gimana sih cara ngatasinnya. Luar biasa. Dan untuk yang terakhir nih, lokasi budidaya ikan kakak tuh di sebelah mana sih, Kak? Atau dekat atau jauh dari Dekat banget ini kan kerja rumah aku itu dari ini ya, ini depan jalan ini, depan angkringan itu di kolamku, di sana juga ada kolam. Ini banyak ya, aku sebenarnya punya kolam itu 4 tapi ini aku nggak pakai. Boleh ayo cek ke sana kalau ada isinya lagi, ada ikannya. Iya Oke deh kalau kita lihat ke sana. mungkin cukup sekian. Terima kasih Kak Nita sebelumnya. Untuk teman-teman mungkin nanti bisa dilihat footage dari lokasi tempat budidaya ikan lele Kak Nita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budidaya ikan. Ya. Yang lagi tren lele. Yang paling ini yang paling